Yo, what's up guys, gue Randy, dan ini adalah Realme 10 Pro 5G. Smartphone terbaru dari Realme ini unik banget, dimana saat Realme 10 biasa keluar kan banyak yang muji-muji tuh. Yang gimana enggak kan, pakai layar Super AMOLED, Helio G99, kamera bagus, harga juga oke. Tapi saat Realme ngeluarin Realme 10 Pro 5G ini, pujian tadi berubah jadi hujatan. Layar masih IPS lah, SoC lelet lah, harga mahal lah. Hujatan tadi ada benernya, tapi ada salahnya juga. Kenapa? Sini gue kasih tahu. Oke, pertama dari harganya dulu nih. Realme 10 Pro 5G punya dua varian yang bisa kalian pilih. Untuk varian 8128 dibanderol dengan harga 4,599 juta. Dan yang 8256 di 4,999 juta. RAM-nya sudah menggunakan jenis LPDDR4X dan ROM-nya menggunakan jenis UFS 2.2. Dan terdapat dual varian warna yaitu Dark Matter dan Nebula Blue kayak yang gue pakai ini. Jujur aja harganya bikin gue bingung. Karena awalnya gue pikir akan sama seperti Realme 9 Pro saat pertama rilis di 3,8 jutaan. Taunya malah lebih mahal. Oke, dari segi desain Realme 10 Pro 5G ini masih ngasih desain ala-ala tahun lalu ya. Dan masih ke bawah sampai tahun ini. Desain kotak-kotak tajam dengan bezel kamera kayak gini tuh udah banyak banget dipakai di smartphone lain. Kalau kita lihat lebih jelas memang mirip banget sama Realme 10 biasa. Yang beda cuma dari finishing matte di back covernya dan masih memakai bahan polikarbonat khas HP mid-range. Kayaknya Realme ngedengerin keluhan penggunanya nih pada saat Realme 10 biasa keluar. Lalu beda di dimensinya juga. Di sini lebih gede. Realme 10 Pro 5G punya dimensi 163,7 x 74,2 dan ketebalannya cuma 8,1 mm. Dan beratnya nggak sampai 200 gram, tepatnya di 190 gram. Lalu di bagian kanan framenya ada tombol power sekaligus jadi fingerprint reader. Dan ada volume rocker. Di atas ada mic dan bedanya sama Realme 10 biasa, di sini ada earpiece yang sekaligus jadi speaker di bagian atas. Jadi speakernya udah stereo ya. Bagian kiri ada SIM tray dengan sistem hybrid dan di bawah masih ada headphone jack 3,5 mm. Ada mic, ada port Type-C buat ngecas dan ada speaker bagian bawah. Performa stereo speakernya lumayan, low mid-nya masih enak, tapi high-nya lebih mendominasi. Oke, pindah ke sisi layar. Realme 10 Pro 5G ini ngasih desain bezel yang tipis banget, cuma setebal 1 mm. Dan jadi salah satu smartphone dengan bezel tertipis ya di kelasnya. Tapi sayangnya bezel bagian bawah masih agak tebal nih. Lalu kayak gue bilang tadi, banyak banget netizen yang menghujat panel layarnya yang masih pakai panel IPS di harga segini. Layarnya sendiri berdimensi 6,72 inci dengan resolusi Full HD+, yang udah ngedukung refresh rate 120Hz dan kecerahan layarnya di 600 nits. Gak heran sih netizen pada ngehujat ya, karena Realme 10 biasa aja udah pakai panel Super AMOLED. Kecerahan layarnya sampai 1000 nits dan udah terproteksi Gorilla Glass 5. Harusnya versi yang Pro ini lebih bagus dari yang versi biasa, tapi di sini ketuker. Gue jadi agak bingung nih sama Realme. Tapi cuma di situ aja Realme 10 biasa bisa menang. Di sisi lainnya gue pegang yang versi Pro, kayak performanya. Realme 10 Pro 5G udah pakai Snapdragon 695. Yang jelas kalau dibandingin sama Snapdragon 732G atau 750G, 695 ini masih lebih ngebut. Terus kalau mau dibandingin sama MediaTek Helio G99 yang dipakai di Realme 10 biasa atau Dimensity 810, 695 juga masih lebih kencang. Dan yang jelas udah dukung 5G. Pas gue coba tes AnTuTu 9 dia dapat skor di 414 ribuan. Sementara untuk 3D Mark Wildlife Stress Test best loop-nya di 1210-an. Sementara lowest loop-nya di 1194 dengan stability di 98,7%. Kalau dilihat dari skor tadi, Realme 10 Pro 5G lumayan ngebut ya. Untuk dipakai daily sih udah enak banget SoC ini. Buka sosmed, browsing, nonton udah lancar jaya. Dan buat main game juga masih nyaman banget. Kita coba main Mobile Legends, di sini kita bisa dapat settingan frame rate high dengan grafik ultra. Gue coba mainin sebanyak 3 match berturut-turut, performa dan frame rate-nya stabil di 50-60 fps. Hampir nggak pernah drop ke 30-an. Suhunya juga cuma anget-anget tipis aja. Asik nih main ML di Realme 10 Pro 5G. Lanjut kita main PUBG Mobile. Settingannya bisa dapat di Smooth Ultra atau HD High. Tentunya kita pasang di Smooth Ultra nih. Gue coba mainin selama 2 match di map Erangel, FPS-nya juga stabil di 35-40 fps. Dan asli nggak ada sama sekali miss out shots ngegame di HP ini. Dan yang terakhir gue coba main Genshin Impact.
Sebenarnya dia bisa jalanin settingan di medium 30 fps. Masih cukup nyaman di settingan ini. Pas gue coba di medium 60 fps, dia agak ngos-ngosan nih. Sering banget frame drop dan itu nggak nyaman. Kalau mau main 60 fps, taruh aja settingannya di graphic lowest. Nah, di settingan ini main 1 jam cukup nyaman. Jarang banget frame drop, paling turun-turun dikit aja di sekitaran 40-60an fps. Nah, tapi suhunya udah agak mulai terasa anget nih. Tapi anehnya, biarpun anget, performanya tetap stabil saat main Genshin Impact di settingan tadi. Untuk kapasitas baterainya, Realme 10 Pro 5G udah pakai baterai 5000 mAh. Yang daya tahan baterainya bagus banget. Buat nonton YouTube 1 jam baterainya cuma berkurang 5% aja. Buat main sosmed IG atau TikTok selama 1 jam dia berkurang 6%. Dan buat main Genshin 1 jam dia berkurang 20% aja. Buat ukuran baterai 5000 mAh ini lumayan irit ya. Untuk ngecas juga udah cepet banget nih. Dia udah dukung fast charging 33 watt, yang buat ngecas sampai 50% butuh waktu 30 menitan aja. Oh iya, dia juga udah dilengkapi NFC ya, jadi gampang nih kalau buat ngecek atau top up saldo uang elektronik. Untuk UI-nya sendiri, dia udah pakai Realme UI 4.0 berbasis Android 13. Dan last sektor kameranya, Realme 10 Pro 5G menggunakan dual setup kamera dengan kamera utama beresolusi 108 megapiksel dengan f1.8. Dan satu lagi kamera depth 2 megapiksel. Untuk kamera selfie beresolusi 16 megapiksel dengan f2.5. Buat hasil foto bisa dibilang khas Realme banget nih, dengan detail yang tajam dan saturasi yang lumayan tinggi. Apalagi kalau AI-nya dinyalain, warnanya langsung ngebus. Menurut gue ini cocok banget buat kalian yang suka ngeposting foto di sosmed tanpa harus edit-edit dulu. Tapi sayangnya lensa ultra wide-nya absen nih di Realme 10 Pro 5G. Jadi angle foto agak terbatas cuma dari satu angle aja. Untuk kualitas fotonya bisa kalian cek sendiri aja nih foto-foto berikut ini. Oke, ini adalah contoh video dari Realme 10 Pro 5G di resolusi 1080p 30 fps. Di sini juga ada fitur Super Steady-nya ya. Kalau misalnya kita lihat color tone-nya ini lumayan bagus ya. Seperti biasa di Realme ini langitnya dramatis banget. Keren buat langsung di-upload di sosial media. Terus kita coba autofocusnya. Oke, lumayan cepat, tapi dia agak kasar ya geraknya ya, ngedredet gitu lah. Ya oke, sambil kita coba sambil jalan gimana stabilnya Realme 10 Pro 5G. Ini kita sambil jalan. Oke, kayak gitu. Terus kita coba sambil muter. Oke, kayak gitu. Kita coba di 720p 60 fps ya, karena di 1080p 60 fps 1080p 60 fps nya itu nggak ada, jadi adanya cuma di 720p 60 fps. Kita coba. Oke, ini contoh video dari Realme 10 Pro 5G di resolusi 720 60 fps. Ini maksimal ya, di 60 fps nya itu di 720p, nggak bisa di 1080, sayang banget nih. Padahal Realme 10 biasanya malah bisa ya di 1080 60 fps. Kita coba sambil jalan. Warnanya tetap oke, dengan dynamic range-nya juga cukup bagus. Dia bisa nangkep rumah-rumah di sana, tapi langitnya juga nggak overexpose. Cakep juga. Terus detailnya juga oke ya. Detail aspalnya ini cakep. Terus di viewfinder sih kelihatan kalau sambil jalan gini dia lumayan stabil ya. Oke, kita coba di ultra steady-nya ya. Kita nyalain super steady-nya. Gimana nih? Oke, ini Realme 10 Pro 5G di resolusi 1080 30 fps dengan super steady on. Jadi kalau super steady on bisanya di 1080 30 fps nih. Kita coba sambil lari. Ya, kayak gitu. Kalau dilihat di viewfinder sih agak ngejitter ya jadinya ya, dengan ultra steady, super steady-nya on.
Oke, ini Realme 10 Pro 5G di resolusi 1080p 30 fps di kamera utama nih. Kita coba sambil jalan. Kalau dilihat di viewfinder sih agak ngejiter ya, terus agak goyang-goyang. Tapi detail di muka lumayan asik nih, lumayan bagus. Rambut juga bagus, skin tone bagus. Kita coba dynamic range-nya. Kita coba begini. Oke, muka juga masih terekspos dengan lumayan bagus ya, biarpun nggak bagus-bagus banget, tapi langitnya ini terang banget. Kalau misalnya kita coba lihat langitnya doang, nah ini langit sesungguhnya kayak gini. Kalau misalnya ada muka, nah mukanya baru underexpose nih, langitnya pas. Oke, ini di resolusi maksimalnya di 1080 30 fps di kamera depannya, belum ada 60 fps. Menurut kalian gimana nih? Kamera Realme 10 Pro 5G. Kalau menurut gue sih kameranya cukup bagus ya di harga segini, tapi harganya sebenarnya bisa lebih murah nih Realme. Yap, oke, ini adalah contoh video dari Realme 10 Pro di resolusi 1080 30 fps ya. Kalau gue lihat di viewfinder sih agak gelap ya di sini ya. Tapi memang di sini nggak terlalu terang juga, tapi ada beberapa cahaya dari sini dan dari belakang sini, tapi dia memang sebenarnya nggak terlalu terang juga, tapi di viewfinder lebih kelihatan lebih gelap nih daripada aslinya. Oke, sambil kita coba tes jalan. Ini handheld aja ya dengan 2 tangan, dan ini super steady-nya off ya. Nanti kita coba super steady-nya on gimana. Oke, langsung kita coba. Oke, ini adalah contoh video dari Realme 10 Pro di resolusi 1080p 30 fps, super steady-nya on. Kalau kita lihat color tone-nya mirip-mirip aja ya, cuma ini sedikit lebih gelap dikit. Ya, sedikit lebih gelap dikit. Ini kita coba sambil jalan karena super steady-nya on. Oke. Ini terlalu gelap ya kalau di sini. Memang gelap sih, tapi ini lebih gelap daripada aslinya. Oke, kita coba lari. Ya, kayak gitu. Nah, kalau ada cahaya baru bagus nih. Oke, kita coba di HD 60 fps habis ini. Oke, ini adalah contoh video dari Realme 10 di resolusi 720p 60 fps. Ini gelap banget ya, agak lebih gelap dari yang 30 fps tadi. Kelihatan juga dari area sini yang tadi agak lebih terang, di sini gelap banget. Kita coba ke arah balik tadi. Ini handheld aja. Tetap ya, kalau di 60 fps itu nggak bisa pakai super steady, jadi mungkin videonya akan goyang-goyang. Oke, kayak gitu, lebih gelap sih ya. Bingung juga sih, pengen 60 fps tapi nggak bisa full HD, nggak bisa 1080, jadi ya di 720 aja mentoknya. Oke, kita coba kamera selfie-nya. Oke, ini adalah contoh video dari Realme 10 Pro 5G di resolusi 1080p 30 fps di kamera selfie-nya. Kelihatannya agak lebih gelap ya daripada kamera belakangnya. Ini gue udah coba mendepani sinar seperti ini. Harusnya memang lebih terang dikit, tapi di sini di viewfinder sih kelihatan gelap ya. Nggak tahu nanti pas videonya udah jadi. Terus di sini juga bisa super steady-nya, ultra steady-nya bisa di on-in di kamera depannya. Jadi harusnya cocok nih buat nge-vlogging. Tapi kalau misalnya lagi gelap gini gimana nih menurut kalian untuk nge-vlogging? Sebenarnya cahayanya nggak terlalu gelap banget ya. Ya nggak terlalu gelap banget sebenarnya. Oke, kayak gitu. So, kesimpulannya HP ini ditujukan buat kalian yang suka desain smartphone cantik, bezel layar tipis dengan bodi kotak yang kelihatan tegas. Jadi kesannya lebih mewah, dan warna Nebula Blue-nya juga cakep banget. Ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalnya kayak kamera ultrawide yang absen di sini. Sayang banget, padahal di Realme 9 Pro udah ada kamera ultrawide-nya. Lalu layarnya yang masih pakai panel IPS. Walaupun panel IPS-nya cakep ya, tapi tetap aja nggak bisa dibandingin sama panel AMOLED. So, segitu aja review gua buat Realme 10 Pro 5G. Gimana nih menurut kalian? Yuk kita diskusi bareng di kolom komentar di bawah ya.
Dan kalau kalian ada request HP apa yang perlu gua review, tulis juga di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, ayo dong bantu like video ini dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga buat follow sosial media Detek Indo lainnya. Dedi pamit dan jangan lupa bahagia.